Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wafik Asisa bisa kembali menyapa Anda dalam program inspiratif Sapa Sulsel di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, makanan khas suatu daerah kini bisa didapatkan dan dinikmati di mana saja tanpa harus ke daerah asalnya. Salah satunya kuliner pempek, tekwan, dan es kacang merah. Makanan khas Palembang ini memang memiliki banyak penggemar karena menawarkan cita rasa yang enak. Apalagi jika dibuat langsung oleh orang asli Palembang. Seperti seorang perempuan di Makassar yang telah 10 tahun menjalankan usaha kulinernya. Lantas bagaimana cita rasa kuliner yang ditawarkan dan seperti apa penjualannya saat ini? Kita akan bahas bersama dengan narasumber kami saat ini di studio Kompas TV. Ada Ibu Reni, pemilik usaha Pempek Sriwijaya. Selamat pagi Bu Reni. Selamat pagi. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan di depan saya, saudara, Anda bisa lihat ini sudah ada beberapa jenis kuliner khas Palembang. Nanti kita akan review satu-satu. Bisa dijelaskan dulu satu-satu ini namanya apa saja, Bu Reni? Oke, saya perkenalkan. Yang ini ada namanya pempek itu yang di mangkok. Di sini juga ada pempek. Ini tekwan, Ya, ada tekwan kalau bahasa Palembangnya. Ini ada es kacang merah. Es kacang merah. Betul. Jadi ini beberapa menu Iya. dari Pempek Sriwijaya. Betul. Bisa dijelaskan Ibu Reni awal memulai bisnis kuliner itu sebenarnya sejak kapan? Kalau awalnya dari 2015, saya merantau ke sini dari 2012. Kemudian mencari-cari makanan khas saya sendiri di sini, ternyata agak sulit kalau di saat itu kan masih jarang. Betul. Akhirnya memberanikan diri untuk buat sendiri, belajar sendiri, baru dicicip, dikasih tester sama yang lain. Alhamdulillah bisa diterima. Baik, jadi usaha yang pertama, kuliner yang pertama Anda jalankan adalah kuliner khas Palembang. Betul. Karena saat sampai di Makassar, saudara, ini tidak dapat kuliner khas Betul. Palembang. Jadi Iya. inisiatif juga untuk membuat supaya teman-teman dari daerah luar pun kemudian ketika mencari kuliner yang sama ataupun juga memperkenalkan langsung ya Betul. kepada warga Makassar. Ini Iya. loh kuliner khas dari Palembang, Sumatera Selatan. Iya. Nah, Anda sendiri memang dari Palembang sudah langsung mahir membuat kuliner khas Palembang ataukah memang saat di Makassar mulai menjalankan bisnis kuliner ini ada proses dulu untuk belajar mulai dari nol atau seperti apa Bu Reni? Justru saya dari Palembang belum tahu sama sekali, karena di sana profesinya saya tidak bekerja juga, jadi belum punya keahlian dalam mempraktekkan buat pempek. Sampai di sini belajar sendiri, coba gagal, akhirnya menemukan satu resep yang menurut kami dan teman-teman yang dibagikan tester, alhamdulillah juga diterima begitu. Biasanya butuh berapa lama untuk bisa sampai menyesuaikan rasa terbaik yang Ibu Reni temukan? Dan apakah ada riset-riset tertentu yang dilakukan atau seperti apa? Kemarin itu beberapa bulan ya, cukup lama, karena dari bahan-bahannya juga kan pada saat datang ke sini belum terlalu mengenal di mana tempat-tempat yang memang pas untuk dibuat jadi bahan pempek begitu. Butuh berbulan-bulan, bisa sampai 6 bulan begitu, sampai ketemu racikan yang pas begitu. Baik, untuk bahan-bahan utamanya sendiri yang ada di depan saya, saudara, ini dari tekwan sendiri, ini bahannya dari apa-apa saja sih, Bu? Kalau bahan utama pasti ikan. Ikan yang kami gunakan ikan tenggiri. Kemudian untuk cuko, nah ini yang mungkin agak lebih perlu tantangan juga ya, karena bahan bakunya itu cuko, gula yang memang khas. Jadi karena di sini waktu pertama ke sini saya menemukan banyak jenis gula aren, ternyata ada juga gula-gula yang lain. Jadi sempat itu yang memakan waktu yang cukup lama. Coba gula ini ternyata nggak pas rasanya, gula yang ini juga nggak pas, sampai sekarang
alhamdulillah sih sudah ketemu. Iya. Dari banyaknya kuliner Palembang yang ada begitu di Palembang. Kenapa memilih pempek, tekwan dan juga es kacang merah sendiri, Bu Reni? Karena memang ini yang khasnya. Ini kalau orang yang berkunjung ke Palembang pasti ini yang dicari. Kayak apa? Es kacang merah itu biasanya kalau di resto-resto, kalau ada pempek pasti ada tekwan dan untuk dessertnya es kacang merah. Es kacang merah, penutupnya harus es kacang yang merah manis-manis, yang manis-manis iya. ya. Aduh, saya sudah penasaran, saudara. Saya sudah sangat ingin mencobanya langsung, tapi menu pertama yang akan saya coba, Bu Reni, adalah empek-empek. Jadi ini sudah ada beberapa potong pempek yang sudah ada di mangkuk ini, dan paling pelengkapnya juga ada Timun, acar iya. timun ini, Betul. saudara. Nah, oke, ini ada lenjer dan kapal selam juga ya yang ini, Bu Reni. Iya. Oke, langsung saja saudara saya tuang dengan saus cukonya. Ibu Reni, sembari saya mempersiapkan ini, biasanya kan kalau kita makan empek-empek ada yang alot, ada yang memang teksturnya sempurna. Cara supaya teksturnya itu bisa sempurna seperti apa, Bu Reni? Ada memang trik-triknya dalam mengadon bahasanya gitu. Jadi itu juga salah satu tantangan, sama kayak membuat makanan yang lainnya, kayak membuat donat segala macam. Itu kan pasti ada trik-trik tersendirinya dalam mengadonnya begitu. Baik, jadi teksturnya harus sempurna, saudara. Dan tentunya kita akan coba langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Teksturnya sempurna, Bu Reni. Dan saudara nggak alot sama sekali. Biasanya kalau kita coba beberapa pempek di tempat lain, ada yang alot. Rasa ikan tenggirinya juga sangat berasa ya, Bu Reni. Iya, betul. Jadi teksturnya padat tapi nggak alot, dan rasa ikannya itu sangat-sangat berasa. Iya. Ini yang lenjer ya, Ibu ya? Iya, itu lenjer. Sempat menyinggung soal saus cuko. Nah, cara membuat saus cuko yang pas, Bu Reni, karena biasanya kan kalau semisal pempek teksturnya udah bagus, yang jadi minus di saus cukonya lagi. Betul. Tapi Bu Reni punya saus cuko yang memang sangat pas dengan tekstur pempeknya, dengan cita rasa khas ikan tenggirinya. Caranya menentukan asam, manis, pedesnya. Saus cuko ini seperti apa? Yang pertama bahan baku. Bahan bakunya kita gunakan gula aren yang memang khas, karena di sini kan ada beberapa gula aren ya. Ada dari Bone, ada dari Sinja. Nah, kita pilih yang paling bagus di sini. Kemudian takaran-takaran yang lainnya juga harus pas. Itu juga butuh waktu yang cukup lumayan lama ya untuk menentukan takarannya, asamnya berapa, garamnya berapa, lomboknya berapa, begitu. Tapi memang kalau pempek ini memang pasangan yang pasnya itu saus cuko, atau memang ada pasangan lain dari pempek sendiri? Kalau pempek cuko memang. Memang cuko ya. Kecuali ada juga otak-otak. Karena di Palembang juga selain ada pempek, ada otak-otak Palembang. Ada juga dia yang saus sambal atau tauco gitu. Iya, ada. Nggak harus cuko. Nggak harus cuko. Tapi khusus yang otak-otak. Kalau pempek cuko. Cuko. Kalau dari Ibu Reni kan tadi juga sempat menyinggung kalau dari gula merahnya sendiri dari luar daerah, memilih kualitas terbaik. Nah, caranya untuk menjaga kualitas empek-empek ini hingga sampai di meja pelanggan itu seperti apa sih proses penjagaan kualitasnya? Apakah ada cara-cara tertentu yang dilakukan Ibu Reni juga? Yang pertama tetap dalam pengawasan saya pribadi, kemudian pemilihan bahan baku dari supplier juga tetap dicek. Kemudian takaran-takarannya juga saya berikan yang sama untuk sepanjang waktu, jadi nggak berubah-berubah. Jadi nggak perlu berubah. Baik, kita akan bahas lebih jauh lagi, saudara, soal kuliner Palembang, Sumatera Selatan, dan seperti apa sih penjualannya di Makassar. Apakah di Makassar, lidah orang Makassar sama dengan lidah orang Palembang? Adakah inovasi tersendiri yang dilakukan oleh pempek Sriwijaya untuk target pasar khusus di Makassar? Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah,
hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, saudara. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, Dipo Investigasi, Kompas TV, independen, terpercaya. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, Pohon tumbang menutup jalan utama. padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Pelanggaran hukum, ketidakadilan, keresahan sosial terjadi dan terjadi lagi. Tersangka sendiri dia melakukan aksinya itu sudah lebih dari 6 tahun. Aku pemakaian krem abal-abal itu lama banget, ada pengelupasan, terus merah. Selami peristiwa, tarik benang merah, temukan kebenaran di balik fenomena. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Salam waspada saudara. Polisi menggerebek sarang narkoba. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda. Akhir kisah pembunuh berantai asal Bekasi akhirnya terungkap. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya, tangkap informasinya dalam Borgol. Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore di Kompas TV. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel Saudara. Kita kembali akan berbincang bersama dengan Ibu Reni, owner dari bisnis kuliner Pempek Sriwijaya. Ibu Reni, tadi saya sudah mencoba pempek. Nanti saya akan coba tekwan. Tapi sebelum itu kita lanjut ngobrol dulu. Ibu Reni, saat ini apakah ada outlet langsung yang bisa didatangi oleh pemirsa di rumah ketika ingin mencoba langsung Pempek Sriwijaya? Outletnya di mana, Ibu Reni? Oke. Alhamdulillah sekarang sudah ada outlet Pempek Sriwijaya itu di Jalan Borong Raya nomor 2A, tidak jauh dari pertigaan Borong, Batua, dan Todopuli. Baik, ada di Borong, saudara, dan bisa diceritakan juga Bu Reni perjalanannya yang awalnya homemade, kemudian menjual online, hingga kemudian saat ini sudah punya outlet sendiri. Itu prosesnya seperti apa sih, Bu Reni? Prosesnya 10 tahun panjang ya. Berawal dari usaha rumahan, karena memang betul-betul rumahan. Berawal dari kita pengen makan pempek di mana, di sini masih jarang, akhirnya coba-coba bikin. Kemudian diperkenalkan dengan teman-teman, akhirnya masuk juga di lidah di Makassar di sini. Kemudian sempat vakum juga karena kesibukan ibu rumah tangga ya. Kemudian berproses kembali sampai akhirnya buka outlet sendiri di rumah, tapi masih buka outlet di rumah, bertahan sampai 4 tahun ya. Sampai alhamdulillah ada rezekinya buka outlet di ruko sendiri sekarang. Iya. Ini kan bahan utama dari pempek itu adalah ikan tenggiri. Betul. Di tenggirinya sendiri beli di mana, Ibu Reni, dan di Makassar apakah ada tantangan atau kesulitan untuk menemukan ikan tenggiri sendiri di Makassar atau seperti apa? Iya, awalnya sulit ya. Kebetulan sulit sekali karena pertama karena anak rantau jadi tidak tahu Medan di mana pasarnya, di mana belinya. Sampai saya sendiri bersama suami itu masuk ke pasar-pasar di mana dilelong di sini. Kemudian kita proses sendiri dengan sendirinya, dipotong sendiri, digiling sendiri. Itu butuh perjuangan sekali ya, karena butuh waktu yang lama. Sampai akhirnya kami bertemu dengan supplier ikan tenggiri
yang sudah siap diolah. Jadi dia sudah digiling begitu. Jadi kami tinggal siap olah saja, nggak perlu dipotong-potong lagi, giling sendiri. Jadi lumayan membantu sekali. Iya, jadi saat ini sudah lumayan sangat-sangat membantu. Alhamdulillah, Gitu ya. Ada iya. perbandingan tidak penjualan yang dulu saat awal-awal merintis hingga saat ini? Apakah respon masyarakat pun juga semakin tinggi hingga saat ini atau seperti apa perbandingannya? Iya, alhamdulillah. Kenapa salah satu alasan kenapa kami akhirnya memilih ada outlet sendiri karena kami melihat adanya kesempatan yang cukup besar karena peminatnya semakin hari semakin meningkat. Dari situ kami berangkat, sepertinya ini peluang yang sangat menjanjikan ya, karena ini adalah salah satu kuliner yang termasuk jarang ada di sini di kota lain, tapi kita berani untuk menyuguhkan masakan atau kuliner dari provinsi lain begitu. Baik, setiap daerah kan punya cita rasa yang berbeda. Betul. Biasanya untuk kesukaannya masyarakat begitu. Apakah di Makassar sendiri Anda melihat ada ciri-ciri khas tertentu, orang Makassar sukanya pempek yang seperti apa? Atau memang sama-sama saja ya dengan orang-orang Palembang sukanya pempek yang standar-standar ini? Yang paling mencolok perbedaannya itu adalah cara makannya, cara penyajiannya. Karena berbeda, kalau di Palembang itu dia nggak pakai mangkuk seperti ini, dia mangkuknya mangkuk kecil, terus pempeknya itu bahasanya dicocol kalau bahasa Palembang, kemudian cukupnya dihirup kayak minum kopi. Seperti itu ya? Iya, tapi kalau di sini ternyata dulu sempat kami sajikan seperti itu, ternyata nggak bisa untuk penduduk di sini, karena semuanya minta yang mangkuk seperti ini yang lebih besar, cukupnya juga lebih banyak. Karena mungkin lebih puas kali ya. Itu sih penyesuaian yang agak gitu ya. Padahal sebetulnya kalau di Palembang sendiri nggak begitu sebetulnya. Iya. Ternyata ada perbedaan. Perbedaan cara ya? cara mengkonsumsinya, cara menggorengnya juga berbeda. Boleh di-spill juga harganya seporsi itu seperti apa sih paket-paketnya? Seporsi kita mulai dari 24.000. Untuk yang campur seperti ini isi 5. Kemudian ada juga kapal selam. Kapal selam itu yang isi telur 1 full. Itu 20.000. Kalau dari pempek Sriwijaya, apakah menerima pesanan untuk acara-acara tertentu kah dari luar atau seperti apa? Ada beberapa instansi yang sudah mengorder ke kami untuk acara di luar, pernah dibawa ke Malino untuk acara dari instansi Lada. Baik, selain itu apakah ada inovasi-inovasi tertentu yang kemudian nantinya akan dibuat untuk pempek Sriwijaya atau seperti apa? Kalau inovasi mungkin lebih ke memperbanyak varian ya. Varian. Karena pempek Sriwijaya itu ingin menampilkan yang betul-betul otentik dari Sumatera Selatan. Jadi sebetulnya ini adalah masih sedikit dari varian pempek. Masih banyak yang lain sebetulnya, iya. Begitu. Biasanya dalam sehari ada berapa porsi yang laku untuk pempeknya? Apa ya? Ada ribuan porsi yang laku, saudara. Amin. Kalau seratusan mungkin ada kayaknya. Seratusan ada. Karena porsinya itu kan macam-macam, ada yang porsi begini, ada yang porsi besarnya lagi ada gitu. Baik, saya mau coba yang berkuah itu, saudara, mirip bakso tapi bukan bakso. Ini adalah tekwan ya, Ibu Reni. Iya. Nah, bisa dijelaskan Bu Reni, ini sebenarnya kuah dari tekwan ini apakah mirip dengan bakso atau berbeda? Berbeda. Cara pembuatannya seperti apa, Bu Reni? Itu juga menjadi pertanyaan banyak penduduk masyarakat di sini, karena yang familiar mungkin pempek ya kalau dari Palembang. Nah, sekarang kita perkenalkan dengan tekwan. Tekwan ini memang bahan dasarnya tetap sama ikan tenggiri, pentul-pentulnya tetap bahan bentuknya dasarnya. seperti ini, Iya, saudara? itu sama bahannya dengan pempek. Hanya saja mungkin bentuknya ya yang berbeda. Kalau rasa sama. Nah, sedangkan untuk kuahnya itu kita pakai kaldu udang. Kaldu udang. Betul. Kalau bakso kan mungkin daging ya. Kalau kita pakai khusus tekwan itu udang. Kaldu udang dan juga ada bawang, daun bawangnya, ada daun seledrinya, bawang, laksanya, ada bengkoangnya, ada ada jamur bengkoangnya juga. Ada. Iya. Oke, saya Mungkin Bapak pakai langsung jeruk. coba. Iya, kalau lengkap kalau nggak pakai jeruk nipis, saudara. Iya. Bismillah. Kenyal seperti bakso ya, Bu? Iya, betul. Tapi menurut saya ini ikan tenggirinya jauh lebih berasa daripada pempek. Iya, karena Jadi memang komposisi beda. tepung dan ikan tenggirinya tuh berapa banyak sebenarnya, Bu? Kalau pempek Sriwijaya itu memang motivasinya pengen makanan tapi yang sehat.
Jadi memang takaran ikan itu jauh lebih banyak dibanding tepung. Jadi untuk anak-anak aman sekali begitu ya. Udah ikannya banyak, kenyang juga gitu. Oke, jadi kandungan proteinnya pun juga tinggi ya, Ibu? Betul. Kuahnya juga ada kuah kaldu udangnya. Pokoknya enak lah. Kalau di Makassar orang-orang memang sudah cukup familiar kah dengan taekwon ini atau seperti apa, Ibu? Menuju ke sana sepertinya. Yang tadinya pempek, kemudian lihat foto, lihat gambar, bertanya ini apa gitu. Ya tugas kami adalah menjelaskan seperti apa. Sekaligus juga mempromosikan salah satu kuliner khas daerah Palembang juga ya. Harga seporsi taekwon berapa, Bu? Kalau ini 20.000 aja. 20.000 aja. Kandungan proteinnya tinggi dan juga pasti mengenyangkan gitu ya. Iya, apalagi yang lagi flu mungkin yang berkuah-kuah itu sangat nikmat sekali ya, Bu Reni. Betul sekali. Kita mau coba yang penutup juga, Saudara. Ini adalah es kacang merah khas Palembang. Biasanya kalau kita sudah makan yang berkuah, kita mau coba langsung kacang merahnya, Saudara. Ini kuahnya seperti apa, Bu? Dari susu kah atau ada? Kunci utamanya di kacang merahnya. Kunci utamanya kacang merah. Di rasa kacang merahnya kan direbus dulu ya, diolah dengan sedemikian rupa. Kemudian untuk yang lain-lainnya tetap ada susunya. Ada komposisinya yang lain selain kacang merah apa saja, Bu? Kalau ini khusus kacang merah memang. Iya. Jadi nggak ada tambahan agar-agar dan lainnya gitu. Mungkin ada lagi versi yang lainnya namanya es campur. Es campur. Betul. Tapi kalau Palembang memang kacang merah seperti ini yang jadi favorit ya, Ibu ya. Segar sekali, saudara, siang-siang kita makan kacang merah. Bismillah. Kacang merahnya ini sebelumnya direbus dulu ya? Iya, sampai empuk. Sampai empuk, rasanya empuk dan manis. Gurih kacangnya, manis kuahnya seperti ini, Saudara. Nikmat sekali jadi menu penutup Anda ketika sudah makan pempek dan taekwon. Oke, harganya seporsi berapa, Bu? Seporsi 18.000 aja. 18.000. Ini semua harganya sangat terjangkau ya, Ibu ya. Dan yang menarik juga, Saudara, saat ini popularitas makanan khas Palembang di Makassar juga sangat-sangat besar begitu ya. Anda melihat sejauh ini bagaimana antusiasme dari masyarakat Kota Makassar? Antusias lumayan besar ya. Pertama, apalagi ternyata banyak juga penduduk asli Palembang di sini. Iya, yang tadinya kan kami ada di online juga, kemudian sudah beralih ke offline, ke outlet. Jadi saling silaturahmi juga begitu. Terus ada juga pelanggan yang lama, yang beberapa tahun yang lalu datang juga ke outlet begitu. Yang penting kami berusaha mempertahankan rasanya. Baik, nanti kita harus jeda dulu ya, Ibu Ren. Nanti kita akan kembali, Saudara. Kita akan bahas lebih jauh soal bisnis kuliner khas Palembang di Makassar. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengar. Tapi kebenarannya, dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah, hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya.
Gelar bicara tajam mengupas fakta memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel Saudara di Kompas TV, Independen, terpercaya. Kembali kita akan berbincang soal kuliner pempek khas Palembang, Sumatera Selatan. Kami lanjutkan kembali ya Bu Reni, owner dari Pempek Sriwijaya. Selama 10 tahun menjalankan bisnis kuliner, kemudian sekarang juga sudah punya banyak karyawan. Ada berapa banyak karyawannya Bu sekarang? Sekarang ada 5. Sudah ada 5 karyawan dan sudah 10 tahun strategi agar bisa mendongkrak penjualan. Itu seperti apa sih Bu Reni? Strateginya yang pertama kualitas ya, itu memang harus dipegang betul-betul kualitasnya, baik dari rasa, kebersihan, packing, kemudian dari marketingnya juga, cara mempromosikannya ada di Instagram, kemudian ada juga mungkin menggunakan jasa influencer juga, atau dari teman-teman yang dekat-dekat itu juga lumayan membantu. Bisa dibilang sekarang kuliner khas Palembang ini yang begitu dicintai begitu ya sama berbagai kalangan, menjamur juga outlet-outletnya di Makassar. Bagaimana caranya untuk mengatur strategi agar persaingannya itu bisa tetap sehat ataupun juga penjualan dari Pempek Sriwijaya ini tidak mempengaruhi banyaknya cabang-cabang yang lain, seperti apa Bu? Strateginya apa ya? Kita lebih ke itu tadi, ke kualitas sebetulnya ya, karena beberapa customer kami juga itu memang bilang bahwa tolong jangan diubah begitu ya kualitasnya. Apalagi juga ada pelanggan kami yang memang asli orang Palembang, jadi mereka tahu kualitasnya yang asli seperti di sana. Kemudian ada juga yang KW-KW-nya gitu. Itu strategi yang paling kami pegang, kami utamakan. Untuk yang lain-lainnya promosi tetap kami jalankan. Ya kalau kualitasnya bagus ya pelanggan pasti akan kembali lagi ya Bu Reni. Mudah-mudahan. Bagaimana kemudian Anda memanfaatkan sosial media sendiri? Apakah ada strategi khusus lainnya yang dilakukan? Strategi khusus ya rajin-rajin mempromosikan, kemudian itu tadi memanggil minta bantuan ke influencer, dengan karyawan juga di push juga untuk membantu mempromosikan. Iya. Selama 10 tahun di bidang kuliner ini Ibu, tentunya walaupun lama juga tentu akan menghadapi berbagai tantangan juga ya. Betul. Anda melihat hari-hari terakhir tantangan seperti apa sih yang dihadapi khususnya pebisnis kuliner? Terakhir harga yang fluktuatif ya. Iya betul, itu harga juga harus kita pikirkan dengan baik. Tetapi alhamdulillah sih kita sudah menjalin hubungan yang baik dengan supplier. Jadi kita tetap menjaga harga tetap konstan begitu. Iya. Melihat kondisi di Makassar, Ibu, banyak orang yang kemudian memulai untuk menjalankan bisnis kuliner, tapi sayangnya terkadang di 1 tahun pertama ataupun 6 bulan pertama itu sudah banyak yang gulung tikar. Strategi untuk mempertahankan bisnis hingga bisa mencapai angka 10 tahun itu seperti apa sih Bu Reni? Strateginya kita harus sabar, kemudian tekun, gigih gitu ya. Jadi memang kalau kita punya tekad, ada tujuan yang harus kita tuju jalan ke sana, kita jalani sendiri itu. Kemudian dibantu dengan support system yang lain itu juga penting dari keluarga, apalagi saya sebagai berumah tangga tentu support system dari suami, keluarga yang lain itu juga sangat penting ya. Itu sih. Selain itu juga butuh ruang yang sama ya bagi teman-teman yang ingin berbisnis, biar bisa sharing juga pengalaman sama lain, bisa sambil belajar bareng lagi. Iya. Baik, terakhir Ibu Reni, apakah ada rencana inovasi ataupun harapan-harapan kedepannya sih untuk Pempek Sriwijaya seperti apa? Harapan yang pastinya Pempek Sriwijaya itu lebih dikenal sama masyarakat Makassar dan sekitarnya begitu, lebih dikenal, lebih diminati,
datang beramai-ramai ke outlet. Kemudian kami juga harapan saya bisa juga menyajikan varian-varian lain selain yang disajikan seperti ini, karena memang masih banyak varian-varian yang lain sebetulnya. Tapi memang kita butuh waktu, butuh space yang lebih untuk bisa memperkenalkan lagi banyak. Ternyata di Palembang itu bukan hanya ini gitu loh, ada lagi varian-varian yang lain itu sih. Baik, Anda lihat ada perbedaan signifikan tidak kuliner Sumatera yang ada di Makassar khususnya? Apakah memang sudah cukup sesuai dengan cita rasanya atau ada modifikasi lain atau seperti apa? Saya lihat di sini karena bahan dasarnya ikan ya, dan orang Makassar itu kan ikan juga ya ininya menu utamanya. Jadi menurut saya sih tidak terlalu jauh ininya ya cita rasanya. Hanya saja ada beberapa modifikasi, mungkin cara penyajian itu yang membedakan. Itu yang membedakan ya. Iya. Nah Ibu, ini bisa di-spill juga untuk pemirsa di rumah, empek-empek Sriwijaya, Tekwan dan juga es kacang merahnya ini bisa dipesan di mana saja? Oke, untuk pempek Sriwijaya itu bisa dipesan kalau melalui online itu ada di GoFood, GrabFood, ShopeeFood juga ada. Kemudian untuk outletnya yang secara offline ada di Jalan Borong Raya nomor 2A di dekat sekitaran pertigaan Borong, Todopuli dan Batua. Baik, keywordnya sendiri di online langsung pempek Sriwijaya. Betul. Udah langsung muncul ya. Iya. Baik, terima kasih Bu Reni. Kalau teman-teman dari instansi ataupun ada yang punya hajatan, pengen pesan langsung dengan pempek Sriwijaya, bisa di-spill nomor WA-nya ataupun juga Instagramnya. Silakan menghubungi admin kami di 0812 342 12 3300. Nah, Instagramnya ya pempek Sriwijaya Makassar. Baik, pempek Sriwijaya Makassar. Terima kasih Bu Reni sudah berbagi cerita inspiratif untuk pemirsa di rumah, dan terima kasih juga untuk makanan enaknya. Jangan lewatkan ya saudara, pempek Sriwijaya khas Palembang, Sumatera Selatan. Terima kasih untuk Anda sudah menyaksikan Sapa Sulsel. Saya Wafik Asisa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.